dan perlindungan tenaga medis dan masyarakat dalam pelayanan dan jaminan kesehatan. Baik, sebagai pembuka nih dok, mungkin awalan dulu nih, siapa nih? Kita persilahkan Dr. Samsul Bahri. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, juga teman-teman di studio. Tema hari ini memang menarik ya, mengenai hak dan perlindungan tenaga kesehatan. Jadi memang kalau bicara hak sebenarnya semua orang itu punya hak ya, sama ya, entah itu tenaga medis atau masyarakat biasa, dan juga mempunyai kewajiban yang sama. Jadi pada intinya tenaga medis dengan masyarakat biasa itu juga sama. Tetapi pada saat dia sudah berkecimpung sebagai seorang dokter atau perawat atau tenaga kesehatan lainnya, dia ada kewajiban yang harus ditaati gitu ya, kewajiban. Nah, kewajibannya itulah yang mengikat dia secara personal ya, dalam hal berkegiatan. Dia dilingkupi oleh yang namanya etika, dia dilingkupi yang namanya resiko ya, baik resiko medis, resiko hukum dan berbagai macam, karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, itulah yang kadang-kadang mungkin banyak tidak dipahami oleh masyarakat, betapa sebenarnya tugas dokter, tenaga kesehatan itu lumayan berat ya, karena mereka bekerja itu adalah untuk menjaga kesehatan gitu ya. Karena tugasnya seorang tenaga kesehatan itu sebenarnya cuma ada 4 ya. Jadi ya, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi cuma 4 itu saja. Cuma mungkin dalam pelaksanaannya kita juga harus banyak mengedukasi masyarakat. Jadi kesehatan itu sebenarnya tidak hanya tugasnya orang kesehatan gitu ya, tapi itu adalah tugasnya kita semua gitu ya, baik dari dokter, masyarakat, kemudian yang pemerintah juga. Nah, sampai sekarang sih memang untuk kita yang tahu untuk perlindungan tenaga kesehatan itu memang belum ada gitu ya. Yang adanya perlindungan konsumen ya, itu yang sangat banyak sekali saya rasa. Tapi untuk tenaga medis itu sampai sekarang itu memang di undang-undang praktik kedokteran ada sedikit disinggung, tapi tidak menyeluruh. Karena ada dokter dan tenaga kesehatan itu sangat rawan dengan kasus-kasus yang misalnya malpraktek, kemudian kesalahan dalam hal mungkin miskomunikasi atau segala macam yang berdampak bisa menyeret dokter ke ranah hukum. Nah, itulah yang perlu kita sikapi secara lebih baik gitu ya. Mungkin itu pembuka dari saya, mungkin bisa. Oke. Bisa. Oke. Saya melanjutkan. Iya. Terima kasih. Ya, dari Dr. Samsul Bahri ya tadi pembukanya. Selanjutnya kita juga akan dengar dari Dr. Ahmad Syaifullah nih terkait pandangannya dengan tema kita kali ini, untuk hak dan perlindungan tenaga medis dan masyarakat dalam pelayanan dan jaminan kesehatan. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang pemirsa semua ya. Jadi kalau kita bicara tentang hak dan perlindungan tenaga medis dan masyarakat, sebetulnya tenaga medis di sini juga bagian dari masyarakat Indonesia. Dan semua itu sebenarnya dijamin oleh undang-undang. Kalau kita urut ya, saya menambahkan tadi dari Dr. Samsul ya, kita urut dari yang paling atas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa baca di pasal 28, tepatnya 28H ya, ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak ya mendapat jaminan sosial ya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin. Kemudian lebih khusus lagi di UUD 45 pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
dari UUD 45 tadi, dari Undang-Undang Dasar tadilah diturunkan undang-undang yang lain, ya, yang lebih menjelaskan. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian juga ada Peraturan Presiden tentang jaminan kesehatan, ya, Nomor 82 Tahun 2018. Diturunkan lagi sampai tingkat menteri. Ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Jadi ada hak, ada kewajiban lengkap. Ya. Masalahnya adalah sekarang yang terjadi terutama di era pandemi, ya, itu kesalahpahaman atau miskomunikasi, ya. Dan ini yang sering terjadi dan banyak diberitakan di media siswa dan media sosial, ya. Nah, ini nanti yang kalau memang ingin kita bahas, yang ingin kita dijelaskan, ya. Jadi intinya adalah hak dan perlindungan untuk masyarakat, untuk tenaga medis itu sebenarnya di undang-undang sudah ada, tinggal pelaksanaan, ya. Nah, pelaksanaan yang kadang-kadang bisa menimbulkan kesalahpahaman, disinformasi, hoax dan sebagainya. Nah, itu tugas kita bersama untuk meluruskan. Demikian. Baik, ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Syaifullah. Namun sebelumnya kita juga dengar dulu dari Dr. Budi Rokyat. Dr. Budi dokter gigi, ya? Iya. Oke, gimana nih dok? Khususnya spesialis gigi mungkin ada pandangan khusus terkait hak dan perlindungan ini. Silakan. Baik, bismillah. Terima kasih, ini mungkin yang ketiga nih di radio ini, dimana kalau dari undangan dari IDI, ini yang kedua. Kemarin mewakili provinsi, sekarang saya mewakili dinas kesehatan. Jadi kalau saya dengan dinas kesehatan, terutama masalah jaminan kesehatan untuk masyarakat tanah laut dalam konteks ini. Baik, mungkin cerita sedikit tentang jaminan kesehatan di tanah laut, di mana pada tahun 2013 itu ada Perda Nomor 3 tahun 2013 memulai untuk retribusi pelayanan kesehatan, dan semua pelayanan kesehatan di tanah laut itu dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Nah, insya Allah kita ada program dari pemerintah pusat sebenarnya, Kementerian Kesehatan kerjasama dengan BPJS juga, yaitu adalah Universal Health Coverage itu. Dan insya Allah nanti kemungkinan bulan November, dok. Bulan November nanti kita akan launching kalau nggak ada kendala. Insya Allah anggaran kita juga masih cukup untuk target 95%. Jadi kalau ditanya mengenai bagaimana perlindungan hak, terus bagaimana untuk jaminan kesehatan untuk penduduk tanah laut, termasuk dokternya juga kan dari bagian dari masyarakat tersebut. Insya Allah kita komitmen Pemda Tanah Laut, ya, untuk ngegolin itu UHC tersebut. Di mana Perda Nomor 3 tahun 2013 tadi sudah direvisi tahun 2019 dan keluar Pergub Nomor 45 tahun ini, di mana semua PBI atau penerima bantuan iuran oleh JKN itu sudah dianggarkan di APBD. Mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa 100% tercover oleh Pemda, kayak gitu, JKN. Baik. Berarti sebenarnya sudah berjalan, dok, ya, bentuk perlindungan. Betul. Sudah berjalan, namun akan kiranya akan di-up lagi. Jadi mungkin bedanya, ya, nanti bedanya UHC ini dengan pelayanan gratis. Dulu kita yang koordinir di Dinas Kesehatan untuk semua klaim pelayanan gratis. Nanti akan di take over oleh BPJS semuanya. Karena akan menggunakan sistem JKN KIS tersebut. Seluruh penduduk tanah laut akan diberikan kartu dan didaftarkan di JKN KIS tersebut. Kayak gitu. Baik. Kalau misalnya kita kembali ke tenaga medis nih, dok, ya, Samsul Nari. Ini pada dok sendiri bagaimana sih sampai sekarang perlindungan untuk nakes sendiri, khususnya di masa pandemi seperti ini? Apakah memang kiranya cukup atau sangat kurang? Karena tidak mungkin saya bilang sudah sangat tercover sekali. Itu gimana dok kalau itu sendiri? Terima kasih untuk
untuk masa pandemi dan sekarang memang alhamdulillah sih kita di Tanah Laut sudah sangat bagus sekali. Saya rasa pemerintah daerah sudah sangat responsnya baik. Jadi kita di sini bila ada kegiatan yang berhubungan dengan COVID ini selalu dilibatkan. Baik itu dalam kebijaksanaan atau aturan-aturan atau misalnya ada update-update terbaru, ini selalu dilibatkan. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sendiri kondisi di Tanah Laut sudah mulai ada penurunan kasus gitu ya. Bisa dilihat dari tingkat hunian di rumah sakit, di Pasus juga, kemudian kesadaran masyarakat juga. Kalau menurut saya sudah mulai bagus lah. Memang ada sedikit, tapi insya Allah kalau misalnya kita bisa menjaga, mengkontrol ya kondisi sekarang ini dengan melaksanakan 3T ya, tracing, ya, kemudian juga terapi, ya, insya Allah kira-kira kita tidak akan ada mengalami kenaikan yang lebih tinggi lah. Kalaupun ada itu pasti ya, karena pemeriksaan kondisi sekarang ya mungkin masih ada gitu ya. Cuman kita mungkin kebanyakan kan OPG ya, jadi memang harus terus ada pemeriksaan. Kalau ada ketemu kasus harus di tracing supaya bisa didapatkan kasus gitu ya. Karena mau tidak mau kalau sudah ada kasus ya harus secepatnya diobati ya atau diisolasi biar dia tidak menyebar kemana-mana. Dan saya alhamdulillah sih sampai sekarang kondisi teman-teman dokter sehat gitu ya. Memang kalau tidak salah terakhir kita tidak ada kasus lagi Pak Saiful ya yang positif. Ada satu. Tapi dari bandingkan beberapa bulan yang lalu, bulan Juli Agustus itu ada banyak gitu ya. Iya, sampai 10 orang kalau tidak salah. Alhamdulillah sekarang sudah naik. Ya saya harap sih kita dari IDI, dari juga mungkin PDI juga ini akan terus gitu ya. Kita galakan terus ya, terutama yang 3M itu ya, masyarakat juga tidak hanya kita tapi masyarakat juga ya sama-sama lah kita. Tentu kalau misalnya masyarakatnya sadar mau melakukan 3M tersebut ya insya Allah kasus akan turun dan kita juga tenaga medis juga tidak terlalu terbebani gitu ya. Maksudnya kita bisa bekerja seperti biasa. Karena kalau misal kasusnya naik ya tentu akan kita sebagai tenaga kesehatan istilahnya bilang tuh garda belakang lah, itu akan bekerja kembali seperti yang waktu wabah kemarin waktu naik ya. Tapi ini sekarang alhamdulillah sudah mulai. Jadi kalau menurut saya ya kondisi kita di Tanah Laut sudah sangat baik sekali untuk penanganan. Lebih baik dari sebelumnya. Iya. Sudah memasuki zona oranye ya Mas ya. Iya. Sekarang keterangannya kan kita zona oranye ya. Iya, zona oranye sempat oranye kemudian merah, oranye lagi ya. Saya harap jangan balik lagi. Jadi itu tergantung kita gitu. Mudah-mudahan dengan promosi yang juga edukasi kepada masyarakat selalu diadakan. Insya Allah kita sih bisa. Insya Allah kita akan kembali istilahnya kasusnya bisa cepat turun lah. Baik, kalau misalkan ini terkait perlindungan dok, kalau bicara perlindungan kan berarti perlindungan ini melindungi dari entah itu serangan ataupun bagaimana. Nah saya ini mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat kalau untuk nakes sendiri khususnya dokter mungkin bentuk kenapa sih perlu perlindungan seperti ini? Kira-kira melindungi dari apa? Mungkin dokter Saiful? Ya, jadi begini, dokter itu juga manusia ya. Iya. Nggak ada dokter kebal ya, itu nggak ada. Jadi pada intinya begini, maunya kita semua selamat, pasien selamat, dokter selamat. Jadi kalau seandainya tenaga medisnya nggak selamat, terus siapa yang mengobati? Nah itulah sebabnya kenapa di dalam penanganan kasus atau penyakit itu selalu dikedepankan keselamatan, baik keselamatan pasien maupun keselamatan tenaga kesehatan. Tidak hanya di era pandemi, sebelum pandemi juga begitu. Hanya mungkin dulu tidak terekspos ya. Contoh misalnya penyakit TBC. Penyakit TBC itu menular ya. Nah, kita pakai SOP, pakai protap, aturan bagaimana supaya TBC tadi tidak menular kemana-mana, baik dari pasien kepada keluarganya maupun pasien kepada tenaga kesehatan. Begitu juga dengan saat pandemi ini. Kita ingin dokter bisa mengobati
pasien sebaik-baiknya, dengan harapan juga pasiennya sembuh dan dokternya selamat. Itulah kadang-kadang yang bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, ya. Saya beri contoh begini misalnya, ada pasien gitu ya, terus keluarganya komplain, loh kok pasien stroke kok ditaruh di ruang isolasi, katanya COVID, padahal dia stroke, ya. Nah, kalau kita melihat hanya sekilas, tentunya kita menyangka bahwa oh ini di COVID kan. Tapi kemudian kita jelaskan bahwa pasien COVID itu sebenarnya 90% itu sembuh. 90% Sembuh. Kenapa sembuh? Karena hanya tanpa gejala atau OTG, hanya gejala ringan dan gejala sedang. Ada kurang lebih sekitar 10% yang komplikasi. Nah, yang komplikasi inilah yang berisiko fatal hingga kematian. Yang kurang lebih angka kematiannya antara 2-5%. Komplikasinya kemana, dok? Ke paru yang tersering. Kalau sudah ke paru kemana, dok? Dia bisa kemana-mana. Bisa komplikasi ke lever atau ke hati, bisa komplikasi ke ginjal, bisa komplikasi ke jantung, dan bisa komplikasi ke otak. Nah, apabila akibat dari komplikasi penyakit ini sampai ke otak, pasien ini bisa stroke. Nah, di sini yang perlu adanya komunikasi yang baik, gitu. Ya, begitu juga dengan jantung. Loh, keluarga saya sakit jantung kok dibilang COVID, gitu. Kenapa? Ternyata memang COVID itu bisa komplikasi ke jantung. Dan itu pernah terjadi di rumah sakit. Ada pasien sejawat saya yang kena stroke, awalnya tidak apa-apa, ya, ternyata kemudian sesak, dan setelah kita periksa swabnya positif. Nah, unsur keselamatan dan perlindungannya di mana? Kalau seandainya pasien tadi kita biarkan di ruang biasa, dia bisa menularkan ke pasien lain yang tidak sakit, yang tidak kena COVID. Kemudian semua tenaga kesehatan yang merawat juga berisiko tertular. Makanya kita isolasikan. Begitu juga ada pasien jantung, ya. Dia terkena COVID. Kemudian komplikasi ke jantung. Kita jelaskan, ya. Kita jelaskan baik-baik. Tujuannya semata-mata hanya ingin semua selamat. Begitu juga dengan pasien kandungan misalnya, sering juga diprotes. Loh, kenapa, dok, orang mau melahirkan kemudian COVID kok diisolasi? Nanti rapid testnya laku, gitu ya. Padahal bukan itu, ya. Kenapa sih sekarang? Ya karena kalau ibunya kena COVID, anaknya lahir, ingat, sampai saat ini jurnal menyatakan sebagian besar bayi yang lahir dari ibu yang COVID itu justru tidak kena COVID, sebagian besar. Hanya sebagian kecil ya bayinya tertular COVID, karena COVID itu penularannya kan terbesar lewat droplet dari mulut dan hidung. Hanya sebagian kecil yang lewat plasenta, lewat ari-ari. Nah, kalau bayinya kita pisahkan dulu, kita selamatkan dulu, kemudian ibunya kita isolasi, maka pasien melahirkan di ruangan itu yang lain-lain itu bisa selamat, nggak tertular. Bayinya selamat, nggak tertular. Setelah ibunya sembuh, baru digabung dengan bayinya. Jadi semua selamat. Tenaga kesehatan yang merawat juga selamat, karena bisa memilah-milah mana pasien yang harus ditangani khusus, mana yang tidak. Nah, kesalahpahaman inilah yang harus diluruskan. Karena yang sekarang lagi ramai ya, masalah mengcovidkan pasien. Logikanya begini, kalau karena COVID pasien itu untuk rumah sakit itu untung besar, tentunya senang rumah sakit. Tapi kenyataannya justru karena COVID, rumah sakit itu pendapatannya bisa turun kurang dari setengahnya. Itu kenyataan. Silakan kalau mau dilihat. Kenapa? Orang semua takut ke rumah sakit. Dan penyakit-penyakit di luar COVID justru kalau mau melihat untung rugi, lebih untung di penyakit lain. Penyakit lain masih banyak. Darah tinggi, penyakit mata, kencing manis, jantung, bedah, dan lain-lain. Tentunya kalau berpikir keuntungan jelas lebih untung kalau mengobati penyakit lain. COVID itu murni ditanggung pemerintah. Pasien nggak ada keluar dana untuk rumah sakit rujukan. Dan kenyataannya klaim itu juga diseleksi lagi, tidak asal diganti.
ada yang memverifikasi. Makanya justru dengan COVID ini semua rugi di kesehatan, rugi di biaya. Saya yakin semua pendapatan rumah sakit akan turun karena COVID. Karena penyakit lain orang takut semua ke rumah sakit. Nah itu logikanya. Jadi nggak ada untungnya sebenarnya. Hanya sering kesalahpahaman, miskomunikasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah saya berharap kedepannya nanti kita saling komunikasi supaya nyaman. Sering di praktek saya jelaskan hal-hal seperti ini kepada pasien. Gitu ya. Kalau dari dinas kesehatan nih, Dr. Budi, setelah mendengar adanya kesalahpahaman ternyata ya. Sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi khususnya di tanah laut ini, masyarakat kita? Apakah memang ini apa ya? Kesalahpahaman yang sepertinya tinggi sekali atau memang sudah lumrah atau bagaimana? Jadi ini konteks COVID ya. Iya. Jadi mungkin Dr. Syaiful berbicara COVID, terus Dr. Samsul juga berbicara COVID. Media sosial tuh sekarang tuh benar-benar luar biasa ya. Cuman gini, lu pengen seperti yang disampaikan Dr. Syaiful bahwa justru perlindungan pasien itu apa yang diberikan oleh kayak misalnya tadi bayi baru lahir dipisahkan dengan ibu yang positif misalnya, itu justru perlindungan terhadap pasiennya. Jadi jangan dibolak-balik seperti itu loh. Nah, memang sekarang tugas kita, ini tugas nakes ini jadi lebih berat. Pertama sudah terjun di lapangan, ibaratnya untuk mengobati pasien. Terus kedua, tadi beliau bilang kan promosi kesehatan juga dok ya, mengedukasi pasien juga. Nah mungkin kita dari dinas kesehatan juga ada bidang untuk promosi kesehatan dan beliau juga masuk dalam satgas kan. Dan sekarang apalagi sudah mulai tertib, insya Allah hoax ya, berita-berita seperti itu, terus pemikiran-pemikiran seperti itu semakin berkurang. Terkait dengan angka kesembuhan dari tanah laut ya, kita cukup tinggi untuk angka kesembuhannya. Yang luar biasanya adalah kita tetap selektif. Kita tetap dengan menggunakan 2 kali swab, enggak menggunakan KMK revisi 5. Karena ini adalah beban untuk kita. Kalau misalnya kita ngelepas pasien begitu aja, karena masih banyak pasien yang sekali, terus yang kedua kalinya masih positif, masih ada. Kita dengan 2 kali lebih tenang. Pak Bupati ini menjadi beban beliau, menjadi tanggung jawab kita di sini. Semuanya sudah dipastikan sembuh, baru bisa keluar dari kasus. Yang menarik adalah gini, ini juga mungkin kekeliruan juga nih. Kita berbicara angka kematian di tanah laut itu sangat kecil, dan pasien-pasien yang dipasus itu nggak ada yang meninggal. Justru bahkan ada kemarin kasus itu luar biasa komorbidnya, sembuh dengan usianya tuh luar biasa, udah tua gitu kan, habis itu komorbidnya disembuhkan. Jadi luar biasa perlindungan terhadap pasien itu luar biasa sebenarnya. Dan mengenai klaim tadi, BPJS di sini sebagai verifikator untuk pengklaiman jasa COVID, dan itu ada proses. Dan rumah sakit betul banyak sekali istilahnya kalau mau bicara untung rugi kayak gitu. Sudah lagi pasien umum takut pula ke rumah sakit itu. Jadi mungkin tugas kita bersama-sama. Jadi ini mungkin salah satu media untuk ke masyarakat. Mungkin nanti bisa diskusi, mumpung ada para pakar di sini, bisa berdiskusi lebih jauh. Gitu. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi Mas Pri ya, kita juga mengundang sekali lagi rekan dengar yang mungkin sedang menyimak siaran kita ini dan ingin berdialog langsung dengan narasumber kita. Ada 3 dokter di sini. Bisa menghubungi di 0812-5667-5766 ya. Dan seperti disampaikan tadi dari dinas kesehatan sendiri, kalau ada yang bilang rumah sakit mendapat keuntungan, tadi ya dok ya sudah dijelaskan. Capek, itu pakai hazmat. Kalau mau cari keuntungan tuh terlalu ribet banget. Masalahnya teman-teman medis itu pakai hazmat tuh luar biasa loh. Terus pakai respirator, sekarang bahkan biaya modalnya lebih besar. Mending cari proyek lain loh. Terlalu susah. Logikanya begini. Tidak ada satu orang pun yang ingin ditukar nyawanya dengan biaya berapapun.
tenaga kesehatan yang meninggal, baik itu dokter, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan lain ya, itu sudah ratusan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih yang mau ditukar nyawanya dengan uang? Kita bisa ngomong proyek kalau nyawa kita itu aman. Tapi kalau kita bekerja dengan risiko nyawa, rasanya terlalu jauh untuk menyatakan itu proyek. Dan insentif bagi tenaga medis yang di ruang isolasi itu sesuai peraturan pemerintah, itu insentifnya per bulan. Baik itu dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain yang bertugas di ruang isolasi itu insentifnya per bulan, bukan per pasien. Logikanya justru kalau pasiennya banyak malah rugi, capek. Enak pasien sedikit, insentifnya sama. Nah dari situ aja sudah bisa dilogika sebetulnya. Hanya ya itu tadi, hoax itu lebih digemari karena lebih seksi gitu. Lebih seksi daripada berita yang sebenarnya. Dan yang menariknya beberapa waktu lalu Dr. Syaifullah sempat membuka sayembara ya. Menantang netizen seperti ya. Ada yang berpendapatkan bahwa COVID ini hoax dan lain-lain ya. Gitu ya. Sampai buka. Tidak perlu sebetulnya bicara atau bukan. Di dunia ini sekarang kasus COVID sudah lebih dari 35 juta. Ya. Sedangkan di Indonesia itu angka kematian sudah di atas 11.000. Apalagi yang mau dibilang hoax ya. Indonesia menyumbang 63% kasus COVID di ASEAN. Nah terus apa yang mau dibilang hoax? Di hadapan kita sudah banyak yang meninggal karena COVID. Bagaimana lagi? Bahkan sejawat saya perawat juga ada yang meninggal karena COVID. Dan COVID murni, nggak ada penyakit lain atau komorbid. Jadi rasanya kok nggak masuk akal kalau dibilang hoax, karena jelas di depan mata penyakitnya begitu. Bahkan kalau bicara angka kan untuk dokter sendiri sudah angka 100-an ya, dok ya, yang sudah gugur. 100 berapa ya? 100 sekitar 120-an. 120. Ya, 129 lebih ya. Entah kalau yang angka perawat gimana dok? Ada yang dengar nggak? Perawat terakhir 82. Terakhir saya beberapa hari yang lalu itu 82 perawat. Oke. Jadi memang sebenarnya untuk Tanah Laut sendiri kita bersyukur dok ya bahwa penanganan di sini bisa dikatakan bagus dok ya. Nah, Tanah Laut salah satu yang terbaik dengan angka temuan kasus yang tinggi dan angka kematian yang paling kecil. Angka temuan kasus tinggi. Justru tinggi itu malah bagus. Kalau kita lakukan tracing, kita mencari yang sakit, kita bisa melokalisir. Justru kalau kita nggak meriksa itu yang bahaya. Karena tiba-tiba ada yang COVID, tahu-tahu sudah menularkan kemana-mana. Jadi angka temuan kasus yang tinggi dengan mencari itu lebih baik. Kita bisa melokalisir, memetakan kasus-kasusnya. Tapi harus diimbangi juga dengan penanganan. Jangan angka temuan kasus tinggi, kematiannya tinggi, wah itu bahaya. Nah, Tanah Laut salah satu yang terbaik karena angka kematiannya paling kecil. Atau temuan tinggi tapi nakes yang menangannya kurang, itu juga bahaya ya. Salah satu fasilitas berarti ya. Iya, fasilitas. Oke. Mungkin sedikit dok pertanyaan untuk nakes sendiri, khususnya dokter atau spesialis sendiri, itu kan mereka salah satu untuk perlindungannya tentu mendapatkan harus dites swab dok ya. Itu bisa diinformasikan dok sebenarnya apakah per minggu atau per bulan berapa kali? Tentu lebih sering kayaknya di swab kayaknya dok. Mungkin Pak Dr. Samsul yang di Konsensus bisa menjelaskan. Terima kasih. Untuk swab test itu sebenarnya kalau di revisi 5 itu kalau bergejala saja, kalau bergejala. Tapi kalau untuk 3T itu tracing, testing, dan treatment ya itu bisa OTG. OTG juga kita bisa. Coba kalau kondisi sekarang kan kita kemarin sudah melakukan beberapa kali swab masif. Dari hasil swab masif itu banyak ditemukan gitu kan. Nah, dari situlah kita melakukan tracing lagi. Nah, rata-rata sih hasil dari situlah sekarang yang masih kita lakukan, jadi ketemu tracing seperti itu. Jadi itu berlanjut terus. Makanya di waktu tracing itu pasti ada yang kita temukan itu ada yang misalnya pasien itu sudah berapa kali swab, ada swab 4 kali, tapi negatif terus. Ada juga ditemukan awalnya swab positif, kemudian selanjutnya negatif, kemudian setelah ke-4 ke-5 dicek ada lagi yang positif. Nah, jadi memang tadi
Dokter Budi sudah bilang bahwa memang kita tidak bisa kalau swabnya itu kalau sudah dianggap setelah pakai revisi 5 kan setelah 10 hari tidak ada gejala, kita tidak ada melakukan swab lagi. Kita tidak tahu setelah itu masih ada masih positif apa tidak. Tapi kalau kita tracing kena lagi ya memang harus di swab. Dan itu bisa berkali-kali, jadi tidak bisa sekali. Tergantung tracing gitu. Jadi ya kalau kita nakes sih sebenarnya seharusnya kalau kita sering berinteraksi ya, kalau sudah ada gejala ya harus swab. Atau misalnya rekan kerja kita ada yang positif ya kita harus swab gitu. Berarti tidak terjadwal rutin gitu dok? Tidak mesti rutin. Kalau rutin bisa juga, kalau misalnya dirutinkan untuk nakes misalnya 14 hari sekali itu. Tapi ya kalau menurut saya kalau ada gejala saja, kecuali dia masuk di tracing. Kalau masuk tracing ya memang harus. Misalnya ada kita OTG gitu ya, yang mau misalnya kita dari luar daerah, misalnya dari Jakarta, ya kalau bisa pulang di swab. Karena Jakarta kan angka penularannya sangat tinggi gitu ya. Sekali zona di sana. Makanya kalau menurut saya kondisi sekarang kalau bagusnya itu ya kalau dari luar daerah datang masuk ke karantina di swab dulu, kan kita sekarang swabnya cepat ya, sehari udah bisa. Jadi misalnya datang dari Jakarta atau orang asing swab masuk ke karantina dulu, swab sambil menunggu hasil swab dia nggak boleh kemana-mana. Nah, nanti kalau sudah ada hasil, negatif baru boleh. Tapi kalau misalnya saya positif, ya langsung di karantina. Karena orang luar itu kita tidak tahu ya, apakah dia membawa virus apa tidak gitu. Beda kalau kita orang yang di sini ya mungkin sudah di swab. Kalau kita di sini pernah di swab ya dan negatif ya insya Allah sih mungkin nggak kena lagi gitu. Karena sudah ada antibody kan. Nah itu. Jadi memang kalau kondisi sekarang di tanah laut ya kita kondisi sekarang kita kalau bisa memproteksi daerah kita gitu ya. Kalau ada orang asing baru datang dari luar ya kalau bisa langsung apakah di rapid atau di swab biar tidak ada penularan baru lah. Ya. Dan rekomendasi ini selalu mengeluarkan rekomendasi dok ya untuk kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID ini. Ya kalau diminta kita biasanya siap memberikan. Kemudian yang perlu diingat bahwa untuk perlindungan tenaga medis sampai sekarang sih alhamdulillah bagus aja ya, tidak ada masalah. Kita setiap ada yang sakit atau ya kita difasilitasi lah, tidak terlalu ini. Karena alhamdulillah sih sampai sekarang sudah ada penurunan kayak gitu ya. Memang untuk selanjutnya kita tidak tahu apakah setelah vaksin nanti apakah ini selesai atau belum, kita tidak tahu pasti juga gitu. Jadi tetap kondisi sekarang kita tetap waspada lah. Jadi sudah bahas-bahas terkait bagaimana bisa dikatakan perjuangan dokter juga di lapangan tidak hanya menangani namun juga mengedukasi, belum lagi dinilai salah pahaman dari masyarakat dan bagaimana mengkonter hal tersebut. Nah kalau kita ke Dokter Budi sendiri dari Dinas Kesehatan nih dok, bentuk perlindungan apa saja sih kiranya yang perlu ditambahkan lagi nih dok? Mungkin. Jadi mungkin gue nambahin tadi yang disampaikan oleh Dokter berdua. Masuk. Oke. Ya. Oke. Untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri ya, kalau untuk SOP, ini kita bicara tentang COVID ya. Iya. Untuk SOP penanganan COVID, habis itu swab yang masih masif, itu sudah bagus, terbukti dengan banyaknya sembuhnya. Justru bentuk perlindungan untuk masyarakat tanah laut, karena nih kita cinta nih sama masyarakat tanah laut, biar nggak ada lagi yang tertular, untuk memutusnya justru kita melakukan swab yang masif. Sampai hari ini pun teman-teman puskesmas rutin melakukan tes swab dan mengantarnya ke dinas kesehatan. Terus syukurnya kita juga alhamdulillah Pemdanya mengadakan PCR sehingga hasilnya juga lebih cepat. Justru itu sebenarnya bentuk perlindungan dari Pemkab Tanah Laut. Terus yang jadi masalah kita kan melihat angka positifnya aja nih, kok tinggi. Yang sebenarnya harus dilihat adalah angka kesembuhannya. Nah, kita seperti yang Dr. Saifullah bilang, untuk penanganan fasilitasnya, terus termasuk SDM tenaga kesehatan kita termasuk yang paling bagus di Kalsel. Terbukti dengan sangat banyak yang sembuh ya. Sempat kosong kasus, fasilitas itu sempat kosong. Cuman karena kita terus bergerak melakukan swab masif, kita nggak diam.
Kalau kita pakai revisi 5 dari Juli udah kosong, kita udah Sampaikan swab udah santai, kita nggak ada kasus lagi. Cuma karena kita sayang sama itu nih, sayang ya kita terus bergerak sehingga orang-orang OTG itu bisa terdeteksi kayak gitu. Oke, dan memang kematian sedikit. Itu tadi yang di tracing tidak hanya masyarakat ya, bahkan nakes sendiri ya Pak ya? Oh semua ya? Termasuk semua SKPD. Iya, swab masih gitu. Dan alhamdulillah ada 2 SKPD kalau nggak salah itu 200 orang, alhamdulillah negatif semua. Artinya kan sudah mulai membagus tuh. Kan sempat orange juga. Mudah-mudahan nanti orange habis itu jadi hijau. Berarti kebijakan tracing dalam bentuk swab masif dan juga gratis ini dok sudah tepat dok ya? Sudah tepat. Sudah tepat. Setidaknya swab 2 kali itu. 2 kali lagi. Ya? 2 kali lagi. Kita sembuhnya bukan istilahnya yang bukan yang sembuh swab sekali terus sembuh, atau misalnya dia nggak bergejala bahkan nggak usah swab ya dok ya. 10 hari udah bebas. Kalau kayak gitu udah kita Juli udah nggak ada tuh. Udah hijau kali. Jadi bentuk kerja nyata dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut itu justru kita indikatornya dari banyaknya angka positif itu justru. Berarti kan kerja nih dan angka kesembuhannya tinggi. Oke. Itu sih kalau saya sendiri ingat yang lagi ramai juga di sosmed dok nih, Dokter Tirta yang lagi ramai ributnya yang bilang harusnya swab itu memang masif dan gratis dan beberapa daerah sudah melaksanakan termasuk Tanah Laut ya. Jadi memang sudah bisa dikatakan tepat lah kebijakan seperti itu. Nah kalau kita ke Dokter Samsul Dhani sekali lagi nih. Gimana? Dokter kan aktif di puskesmas Pelihari ini dok ya. Nah kondisi di puskesmas Pelihari sendiri bahkan di Pasus juga gimana dok? Apakah di puskesmas sendiri adakah perlindungan yang kecolongan bahasanya mungkin ya? Itu gimana dok? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat ke Undang-Undang Praktik Kedokteran ya, nomor 29/2004, di situ memang perlindungan tenaga kesehatan itu baru ada setelah ada kasus, misalnya ada pasien yang lapor baru bisa. Tetapi untuk perlindungan nakes yang jadi korban itu tidak ada, belum ada malah. Jadi makanya kita sejawat teman-teman dokter nakes itu ya pertama yang kita lakukan pada dulu. Jadi cerita dari awal-awal kejadian bulan Februari Maret. Memang pada saat itu belum ada banget, tapi sudah ada kasus. Kita sudah mulai melakukan proteksi diri. Jadi ya kita usaha sendirilah gitu kan, sambil menunggu bantuan. Kita memulai memakai masker, sering cuci tangan gitu ya, memakai gaun ya. Kemudian ada perlindungan dipasangin plastik. Ya tujuannya itu ya untuk sama-sama melindungi. Kemudian pasien juga kita wajibkan pakai masker. Itu juga salah satu cara untuk mengurangi kontak gitu ya. Dan kemudian juga dokternya, perawatnya itu digilir gitu ya, shift. Jadi tidak mesti harus tiap hari datang, tapi mereka diberi waktu istirahat. Ya tujuannya itu untuk menjaga kondisi, karena kita tahu dokter, ya perawat dan itu adalah aset daerah gitu. Jadi kita sebagai aset daerah yang mau tidak mau kita harus menjaga diri, jangan sampai sakit gitu ya. Ya jadi itu adalah usaha-usaha kita gitu loh selama masa pandemi. Dan memang dalam waktu berjalan memang inilah hasil yang kita dapat gitu ya. Angkanya sudah mulai menurun dan kesadaran masyarakat juga sudah mulai baik. Memang sekarang kunjungan ke puskesmas, rumah sakit sangat menurun sekali. Juga di praktek juga, mungkin dokter Budi juga mungkin pasiennya juga agak biasanya mungkin antri gitu ya. Sekarang memang mungkin 1-2. Itu tandanya kesehatan wanita atau gimana? Bukan, maksudnya pasien itu mungkin mereka kalau bisa sudah mengurangi kontak gitu ya. Artinya mereka berusaha untuk mengobati sendiri. Bahkan kalau saya punya pemikiran gitu ya, sebenarnya seharusnya saat ini kita pemerintah daerah atau pusat sudah mulai mengembangkan namanya telemedicine. Jadi begini, telemedicine itu artinya pasien sama dokter itu tidak mesti harus kontak langsung, tapi mereka bisa menggunakan aplikasi, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan aplikasi itu.
ada aplikasi itu yang bagus sekali. Jadi aplikasi kayak aplikasi robot gitu ya. Jadi pasien itu dia akan menanya waktu dia misalnya mau ke puskesmas A, sebelum dia ke A, aplikasi robot inilah yang menjawab konsultasi pasien. Jadi nanti kesimpulan yang didapat di situ bisa aja, oh bapak tidak perlu ke puskesmas, cukup istirahat, tidur, makan, cukup, gitu aja. Tapi nanti kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan itu memang harus ke puskesmas, ya memang dia harus ke puskesmas. Nah nanti di puskesmas juga dibikin bagaimana caranya pasien itu tidak banyak terlalu kontak gitu. Kecuali memang pasien-pasien yang memang sudah, yang memang harus kontak dengan dokternya. Tapi kan dengan cara tersebut sebenarnya kita memfilter juga mengajari masyarakat mungkin kalau sakit batuk pilek ya tidak usah, iya bisa aja diobati sendiri. Ya, makanya dengan kayak ini kita ini masyarakat juga belajar kayak gitu ya. Mereka tidak perlu harus batuk pilek ke puskesmas, apalagi ke spesialis gitu kan. Jadi ya memang step-stepnya seperti itu gitu. Jadi kemungkinan ya atau mudah-mudahan pada saat ini masyarakat sudah mulai seperti itu. Kalau saya di praktek tuh seperti itu. Jadi saya pakai tulisan khusus. Jadi pasien yang istilahnya batuk pilek panas itu cukup lewat WA saja. Nanti kita arahkan bagaimana. Tapi kalau memang sudah berapa hari, misalnya 3 hari per hari tidak ada perubahan ya silakan datang. Dan alhamdulillah itu udah mulai jalan gitu loh. Mungkin di puskesmas juga seperti itu kemungkinan. Jadi makanya di puskesmas mungkin nggak terlalu banyak pasien. Sangat menurun sekali lah, mungkin 50-60% lah turun dibandingkan. Dokter di sini ada unsur ketakutan juga mungkin dok ya dari pasien yang datang. Oh pasti. Yang takut tuh nggak cuma pasien. jadi gini sebenarnya kalau dari profesi ulun ya, kita udah ada edaran sebenarnya dok, udah boleh berpraktek. Cuman ada tapinya nih, tetap ada SOP yang harus harus standar, termasuk ruangan harus ada exhaust fan, habis itu negative pressure, ada HEPA filter dan cukup banyak dan itu nggak semua dokter bisa mengaplikasikan aplikasi tersebut. Jadi memang ada yang menunggu akhirnya sampai ada vaksinnya, hingga kita kembali normal. Hopefully ya, harapannya seperti itu. Nah berbicara tentang telemedicine mungkin nambahin ya. Ulun di praktek itu kayak gitu juga dok sama. Jadi memang kewajiban tetap harus buka dan kemarin karena ulun dokter keluarga juga mungkin sama ya. Kita bersama dengan BPJS tetap buka berkewajiban 6 jam dan angka kontak tidak langsung kalau itu namanya tidak kontak tidak langsung kalau istilah dari BPJS. Jadi kita berkewajiban tetap melakukan pelayanan by phone boleh atau misalnya video call boleh. Kalau lu mungkin harus video call karena harus melihat ya. Kadang-kadang bengkak apa enggak misalnya gitu kan. Oh mohon maaf boleh buka mulut kayak gitu. Jadi memang ada mekanisme tersebut dan itu sudah legal lah istilahnya. Kalau untuk kemarin baru Zoom meeting sama BPJS. Jadi itu perlindungan untuk pasiennya juga dan untuk tenaga kesehatannya salah satu bentuk itu. Yang mudah-mudahan itu cepat berakhir. Kalau ke dokter Syaiful ini dok, selain perlindungan kan selain daripada mungkin melalui obat dan lain-lain, tentunya kekuatan sugesti juga perlu. Nah gimana sih dok sebagai dokter spesialis ini juga yang buka praktek juga, ada nggak sih kira-kira masukan atau saran terkait sugesti menjaga diri ini? Ya jadi begini ya. Ya tidak hanya medis, masyarakat ya semua. Pada intinya begini. Pada saat pandemi, jangan sampai kita mendengar berita kemudian langsung percaya, karena justru itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Bertanyalah kepada yang lebih tahu, yang memahami ilmunya. Kenapa demikian? Rasa ketakutan itu menurunkan daya tahan tubuh. Makanya saya sering katakan dalam menghadapi COVID ini ya, pandemi, pertama itu jangan takut. Rasa takut itu menurunkan imunitas, daya tahan tubuh. Tapi yang kedua jangan remehkan. Banyak sudah orang yang meremehkan COVID akhirnya kena COVID. Itu yang barusan Presiden Amerika. Dia katanya anti COVID.
menganut teori konspirasi, teriak-teriak pakai masker, setelah kena COVID baru insaf, ya. Itu tadi. Jadi jangan takut, jangan remehkan, dan tetap harus waspada. Itu intinya. Jadi justru dalam kasus seperti ini, hak dan perlindungan dari konsumen, dari masyarakat justru banyak terabaikan. Masyarakat takut ke rumah sakit, takut berobat, akhirnya ngobati sendiri, sudah parah baru datang. Padahal sebenarnya nggak perlu takut. Di rumah sakit itu yang COVID itu terpisah, ruangannya sendiri, namanya ruangan isolasi, nggak ada hubungannya dengan ruangan yang lain yang bukan menular, yang bukan COVID. Jadi nggak perlu takut. Itu seringnya saya sampaikan, termasuk di praktek saya. Jadi sebenarnya begini, waspada wajib, takut jangan, remehkan juga jangan, ya. Nggak usah khawatir, ya. Tidak ada gunanya juga merekayasa, karena justru dengan COVID ini maka semua dirugikan. Masyarakat yang sakitnya di luar COVID dirugikan. Jantungnya sudah parah, biasanya kontrol rutin tiap bulan, nggak berani kontrol gara-gara COVID. Darah tingginya sudah parah, gara-gara COVID takut ke rumah sakit. Padahal banyak sekali penyakit di luar COVID yang harus dengan kontrol rutin. Nah, siapa yang rugi? Semua rugi. Kata siapa rumah sakit untung? Justru dengan adanya COVID ini, pasien berkurang malah. Penyakit luar COVID sangat banyak, dan itu tidak berkurang yang kunjungannya. Jadi akhirnya pasien tambah sakit, rumah sakit juga tambah buntung, bukannya untung, ya. Jadi sebenarnya kita berharap COVID ini berakhir, ya. Nggak ada yang diuntungkan dengan COVID, nggak ada, ya. Itu. Oke, baik. Karena kita sudah berada di penghujung acara juga nih, kami minta statement pamungkas nih. Tadi sudah dari Dr. Syaifullah, kita lihat pamungkas juga. Sekarang juga dua lagi nih. Lanjut ke Dr. Samsul, dan Dok mungkin harapan ke depan dan juga pesan-pesan terakhir. Terima kasih untuk harapan ke depan ya, kita seperti kata Dr. Saifullah tadi dan Budi juga bilang, kita harus tetap waspada gitu ya. Karena WHO sendiri memprediksi bahwa kondisi ini akan berlangsung sekitar 2 tahun. Prediksi mereka ya lumayan lama lah gitu ya. Sedangkan kita akan pengen cepet-cepet, apalagi yang pergi jalan-jalan atau traveling yang mungkin suntuk juga di rumah. Jadi memang ada harapan dengan adanya vaksin, tapi dunia juga mengingatkan bahwa vaksin itu hanya salah satu alternatif ya. Jadi bukan yang pokok gitu ya. Karena kita tahu sendiri tetap menjaga kesehatan, melaksanakan olahraga cukup ya, kemudian makan cukup, kemudian juga menjaga melaksanakan 3M itu lebih efektif gitu ya. Jadi kalau kita berharap antivirus ya mungkin kita tidak tahu kapan gitu ya, walaupun ada rencana baru dicoba sampai akhir tahun nanti ya, mudah-mudahan itu bisa berhasil lah dan kita bisa terbebas. Cuman ya kita di dalam kondisi sekarang ya kita tetap waspada kayak gitu ya. Karena ya itu tadi, karena virus ini kalau kata Dr. Erlio Burhan itu adalah penyakit 1000 wajah gitu ya. Jadi bisa aja ya dia tidak melihatkan gejala, cuma sakit cuman penglihatan tidak kabur atau apa ya, bisa aja di shock positif. Jadi tidak bisa lah kita memastikan bahwa nanti kalau kita kondisi sekarang sudah baik, ini akan menuju ke akan lebih baik ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan lah, terus waspada lah, jangan sampai kita lengah gitu aja. Oke, baik. Terakhir betul dan juga sebenarnya mungkin pamungkas untuk masyarakat juga bersama-sama. Yang jelas itu preventif lebih baik daripada mengobati. Langkah pencegahannya itu udah kita ketahui bersama, 3M, mencuci tangan, habis itu memakai masker, terus jaga jarak ya. Dan yang terakhir mungkin pemerintah Kabupaten Tanah Lot udah cukup maksimal, bahkan sangat maksimal. Dalam hal ini tentu saja Dinas Kesehatan, terus ID yang selama ini cukup menurut sih maksimal untuk perlindungan dan hak pelayanan kesehatan untuk masyarakat Tanah Lot kayak gitu. Baik, terima kasih. Cukup lah itu, jadi luar biasa ya dengar dan mengutip apa yang kata Dr. Samsul sampaikan tadi sebelumnya. Waspada harus, takut jangan, remehkan
menyehatkan juga ya nanti dok ya. Oke, dan tentunya kami dari Radio Tumbuh Pandang mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter yang ikut hadir hari ini. 3 narasumber kita luar biasa sekali yang berbagi juga dengan masyarakat. Dan kami juga berpesan untuk seluruh masyarakat pendengar Tumbuh Pandang FM selalu patuhi protokol kesehatan, jaga diri ya tentunya, karena bagaimanapun apapun yang terjadi kembali ke diri kita sendiri, karena kita sendiri yang bertanggung jawab akan diri kita, yaitu menjaga diri kita sendiri. Dan tentunya jika kita menerapkan protokol kesehatan, tidak hanya menjaga diri namun juga menjaga orang-orang di sekitar kita.